menyaksikan video puisi untuk guru yang diciptakan oleh narasumber kita yaitu Ibu Listi Mora Rangkuti. Sebagai perkenalan Bapak Ibu semua, Ibu Listi Mora Rangkuti yang merupakan narasumber kita pada malam hari ini merupakan salah seorang dosen luar biasa di Politeknik Kaltek Riau. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, Ibu Listi Mora Rangkuti akan memandu kita atau memberikan ilmu dan pengalamannya seputar menumbuhkan literasi di peserta didik. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu semua, saat ini literasi ini menjadi satu hal yang sangat vital di dunia pendidikan kita, di mana kita melihat bahwa anak-anak didik kita semakin hari semakin sulit atau semakin rendah minatnya untuk berliterasi. Jadi nanti Bapak Ibu dalam kegiatan ini kami tentu membuka sesi diskusi sepanjang kegiatan atau sepanjang Bapak Ibu merasa membutuhkan diskusi bersama kami ataupun bersama narasumber kita yaitu Ibu Listi Mora Rangkuti. Bagaimana Ibu Listi? Sudah bisa kita mulai, Bu? Sudah, Pak. Baik. Ya, terima kasih Ibu Listi. Mungkin dicek dulu ininya, share PowerPoint-nya apa sudah bisa? Ya, muncul. Sudah, Bu. Sudah. Silakan. Suara saya bagaimana, Bapak Ibu? Terdengar jelas atau putus-putus? Sangat jelas, Bu. Sangat jelas, Bu Listi. Sangat jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Tidak jelas. Di sini putus-putus, jaringan kami di sini lelet. Biasa Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja ngomong. Baik, Pak Mustaqim, apakah ini sudah bisa kita mulai? Sudah, Bu. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sehat Bu, sehat. Alhamdulillah. Di Pekanbaru ini sedang hujan lebat ya Bapak Ibu. Jadi saya agak ada suara-suara berisik gitu ya. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan dengan hadirnya hujan pada malam hari ini membawa keberkahan buat kita semua. Saya buka dengan dua buah pantun ya Bapak Ibu. Ini spesial buat Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Garam berasal dari lautan yang biru. Dituang sedikit menjadi bumbu yang lezat. Salam kenal dari saya di Pekanbaru. Saya bangga ada di antara Bapak Ibu hebat. Cakep. Satu lagi, terbang tinggi si burung kenari, singgah di dahan berkicau indah. Kita semua dalam BIMTEK literasi, semoga berkah, awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada
ya, Amrel, guru Topres Indonesia ya, luar biasa sudah memfasilitasi kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian salam santun, salam kenal, dan salam hormat saya buat Bapak Ibu guru semuanya yang berasal dari Sabang sampai Merauke ya. Alhamdulillah hadir bersama-sama, bercerita, berbagi pengalaman dengan saya. Perkenalkan sedikit Bapak Ibu, nama saya Listi Morarang Putih. Saya lahirnya itu di Rau-Rau, Bapak Ibu. Rau-Rau ini di Kabupaten Mandailing, Natal. Saya menyelesaikan sekolah SD negeri di Padang Sidipuan, kemudian SMP-nya juga, SMA-nya juga, lalu melanjutkan S1 di Universitas Sumatera Utara, kemudian menyelesaikan S2 di Universitas Andalas Padang, dan saat ini Bapak Ibu izinkan saya berbagi, walaupun sebenarnya saya masih seorang mahasiswa ya. Saya merasa sebenarnya bukan saya yang berbagi ilmu pada hari ini, tapi sebetulnya justru sayalah yang sedang belajar kepada Bapak Ibu guru hebat pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya seorang ibu, kemudian punya 5 anak, dan saat ini saya menjadi ketua di komunitas Riau Sastra. Itu sedikit perkenalan dari saya buat Bapak Ibu semua ya. Ini ada satu foto pemanis. Ini saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya Bapak Ibu. Ini foto ini ketika saya memperoleh hadiah ya dalam kegiatan lomba menulis dengan tema literasi keluarga. Jadi ini di Jakarta ya Bapak Ibu, dilaksanakan oleh Kemendikbudristek sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi bagi penulis terpilih itu diberikan sertifikat, kemudian diberikan hadiah. Nah, itulah pengalaman pertama saya dari menulis Bapak Ibu diundang ke Jakarta ya, dengan tema literasi keluarga. Ini sedikit tulisan saya Bapak Ibu. Novel ini ada satu novel ya, Darah Terakhir judulnya. Ini diterbitkan sendiri. Kemudian ini juga Epilog Dua Hati, ini merupakan kumpulan puisi ya. Selebihnya ini semuanya Bapak Ibu, selain yang 2 ini semuanya merupakan buku cerita anak. Buku cerita anak yang merupakan menjadi karya pemenang sayembara yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Riau, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya menunjukkan karya yang sedikit ini kepada Bapak Ibu? Bukan berarti saya lebih hebat, tidak Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu justru jauh lebih hebat, baik dari segi pengalaman, baik dari segi apapun, tapi dengan yang sedikit ini mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang terus ingin berkarya, semoga termotivasi. Jadi keberadaan beberapa karya ini menunjang bagaimana perkembangan literasi di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Karena memang ini semuanya karya ini, cerita anak ini semua terfokus untuk memberikan tunjuk ajar, memberikan nilai-nilai pendidikan, memberikan nilai-nilai spiritual kepada anak-anak. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Riau. Nah, sebelumnya kita bicara soal literasi ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal tentang literasi, apalagi di dalam kurikulum juga sudah tidak asing lagi ya tentang literasi ini. Bahkan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengaplikasikannya di dalam pembelajaran sehari-hari. Saya jadi teringat Bapak Ibu, saya memang bukan seorang guru, oleh sebab itu Bapak Ibu saya minta maaf kalau misalnya banyak kekurangan ya. Saya dilahirkan oleh seorang ibu yang juga seorang guru. Ibu saya seorang guru, kemudian ayah saya sebut
sebagai guru kehidupan karena memang beliau itu suka sekali bercerita, kemudian beliau sering memberikan kalimat-kalimat hikmah dan kalimat-kalimat itu ternyata luar biasa mengantarkan perjalanan hidup saya sampai hari ini, Bapak Ibu. Dari pengalaman menjadi guru, saya pernah menjadi tentor ya, Bapak Ibu. Jadi tentor mungkin tidak sehebat guru ya. Tentor ini di salah satu bimbingan belajar di Kota Medan ketika masih kuliah itu. Saya punya sedikit pengalaman ya. Di dalam pengalaman itu Bapak Ibu, saya bertemu dengan anak-anak didik ya, peserta didik usia SD, SMP, dan SMA. Jadi dari beberapa tahun pengalaman saya menjadi tentor itu, saya semakin merasakan kekaguman kepada sosok guru, kepada Bapak Ibu. Ternyata menjadi seorang guru itu butuh kesabaran, butuh kekuatan spiritual, butuh keteladanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari sedikit pengalaman saya menjadi tentor itu, saya sangat kagum dengan sosok guru, sehingga lahirlah puisi saya yang tadi, Bapak Ibu. Puisi yang saya ciptakan sekitar 3 tahun lalu dalam rangka memperingati Hari Guru. Baik, Bapak Ibu, kita kembali kepada materi hari ini ya. Literasi. Bicara soal literasi, kalau pada dasarnya, literasi ini sebatas melek huruf. Artinya, ketika bisa mengenali huruf, bisa menulis, bisa membaca, itu dalam arti kata literasi, literat itu sendiri, kita sudah masuk ke dalam orang-orang yang literat atau orang-orang yang melek huruf gitu. Nah, kalau hanya sebatas definisi ini, saya yakin orang-orang di zaman dulu ya, orang-orang di zaman dulu itu sebenarnya sudah mengenal yang namanya literasi. Hal ini kita lihat bagaimana perkembangan aksara. Kalau di Sumatera Utara itu sendiri ada yang kita kenal dengan istilah aksara Batak ya. Kalau di Padang Sidimpuan, saya juga pernah menemukan aksara Pustaha namanya Bapak Ibu, itu tertempel di dinding kelas ketika saya masih SD. Nah, sementara perjalanan adanya aksara-aksara ini, saya yakin di berbagai daerah itu ada. Seperti di berbagai tempat ya. Kalau di Riau ini sendiri, kita kenal dengan aksara Arab Melayu. Di daerah lain, pasti ada aksara yang lain juga. Gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada makna literasi hanya sebatas melek huruf, saya pikir orang-orang zaman dulu sudah hebat dalam hal literasi. Ya, karena orang dulu juga sudah bisa mengenal huruf, kemudian sudah bisa membaca, menulis, bahkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu itu membekas di dalam ingatan kita, membekas di dalam hati kita. Bahkan kalimat-kalimat hebat itu yang mengantarkan diri kita kemanapun kita melangkah gitu. Nah, itu kan hanya sebatas arti kata literasi. Jadi literasi pada masa dulu itu sudah kita kenal, tapi pada kita lihat perkembangannya ya, perkembangannya ketika di abad ke-12 Masehi, ini saya melihat atau menilik pada literasi yang ada di Provinsi Riau, Bapak Ibu. Sedangkan bagaimana perkembangan literasi di daerah lain, saya belum mencari referensinya ya, mudah-mudahan tidak hanya saya yang akan mencari referensi, Bapak Ibu juga untuk menyempurnakan materi saya hari ini ya. Karena saya yakin di berbagai daerah perkembangan literasi ini juga luar biasa gitu. Nah, jadi izinkan saya Bapak Ibu hari ini mengungkap literasi di Nusantara, fokusnya pada Provinsi Riau, Bapak Ibu. Jadi
di dalam sebuah buku ya, di dalam sebuah buku pedoman budaya Melayu Riau, saya menemukan banyak sekali ilmu ya. Di dalam buku itu dikatakan bahwa perkembangan aksara Arab Melayu yang kita kenal ya, bagaimana begitu mirip sekali huruf-huruf ini dengan huruf-huruf yang ada di Al-Quran, namun penggunaannya menggunakan dialek bahasa Melayu gitu ya. Kita juga kemungkinan besar mempelajarinya ketika di bangku sekolah. Seperti saya ketika SD, saya belajar tentang aksara Arab Melayu ini. Jadi di abad ke-12 Masehi itu sudah ada aksara ini, bahkan menjadi lingua franca, menjadi bahasa pengantar. Ini dibuktikan dengan beberapa hal, karena aksara ini berfungsi sebagai perjanjian dagang, dan ini tingkat internasional. Artinya Bapak Ibu, negara kita ini Masya Allah di abad-abad masa lampau itu ternyata sudah hebat ya, sudah punya keistimewaan, dan itu patut membuat kita untuk bangga dan semakin mencintai negeri ini gitu. Ya, karena di zaman itu ternyata perjanjian dagang secara internasional, tingkat negara, Eropa, Jazirah Arab, kemudian Nusantara, dan negeri-negeri Melayu lainnya gitu. Pertukaran informasi itu menggunakan tulisan aksara Arab Melayu. Ya, kemudian begitu juga surat menyurat ya, surat menyurat lintas kerajaan atau lintas negara. Ini banyak sekali bukti-bukti yang masih kita dapatkan pada hari ini tentang aksara-aksara Arab Melayu ini. Bahkan pemerintah sendiri mengabadikannya ya, dan ada cabang ilmu yang fokus untuk mempelajari tentang aksara-aksara masa lampau yang dikenal dengan cabang ilmu filologi, Bapak Ibu. Mengapa? Karena memang aksara ini meskipun dia sudah berusia sangat lampau, tapi ternyata dari aksara itu murni dengan menggunakan tulisan tangan. Kemudian selain menggunakan tulisan tangan juga ada nilai-nilai filosofi mendalam dari tulisan-tulisan itu, serta ada bisa kita temukan bukti-bukti sejarah dari tulisan-tulisan tersebut. Makanya ada cabang ilmu yang memang fokus sekali untuk mengkaji naskah-naskah kuno itu disebut dengan cabang ilmu filologi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya masih punya tulisan peninggalan masa lampau, masih ada misalnya surat menyurat atau sertifikat atau apapun itu yang masih menggunakan tulisan tangan dan usianya sudah lebih dari 50 tahun, maka itu kemungkinan bisa dijadikan sebagai objek penelitian filologi Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian di masa itu, di dalam perjalanan literasi ini mulailah terjadi pengalihan antara sastra lisan menjadi tulisan. Ya, pengalihan sastra lisan ini menjadi tulisan seiring dengan perkembangan adanya mesin cetak ya, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya mesin cetak ini, karya-karya sastra yang biasanya dilantunkan secara lisan itu sudah mulai dicetak dalam bentuk buku. Ya. Kemudian setelah beralihnya sastra lisan menjadi tulisan, ditandai pula lah dengan munculnya para sastrawan. Di tahun 1850-an kita kenal dengan generasi Raja Ali Haji ya. Beliau ini merupakan penulis Gurindam 12 Bapak Ibu, sebuah puisi ya, puisi lama yang maknanya masih sangat berharga sampai hari ini, bahkan bisa kita jadikan sebagai tunjuk ajar untuk menjaga diri kita, menjaga generasi kita. Ya. Kemudian selain lahirnya para sastrawan, Bapak Ibu, bermunculan pula lah
komunitas-komunitas ya. Jadi kalau dulu itu ada kita kenal namanya komunitas Rushdiyah Club. Jadi komunitas ini erat sekali hubungannya dengan keberadaan kerajaan di Siak Sri Indrapura, kerajaan di masa Sultan Syarif Kasim ya Bapak Ibu. Nah, jadi keberadaan komunitas ini ketika perlawanan terhadap penjajah tidak bisa kita gunakan dengan kekuatan fisik, maka kekuatan tulisan menjadi senjata. Kekuatan-kekuatan karya sastra itu bisa menjadi pendobrak pemersatu. Makanya pada masa itu Bapak Ibu, karya sastra tidak hanya sebagai hiburan, tidak hanya sebagai penyampai ide, tidak hanya sebagai pemberi nasihat, tetapi juga karya sastra berperan sebagai pemersatu atau alat yang bisa menghadirkan rasa nasionalisme. Jadi di masa penjajahan dulu memang banyak sekali karya sastra yang diizinkan untuk beredar di kalangan masyarakat, tapi ada juga karya-karya sastra yang dilarang karena dikhawatirkan akan menggairahkan masyarakat untuk bersatu melawan penjajahan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, selain adanya cikal bakal komunitas sastra ini, adanya aksara Arab Melayu ini di dalam berbagai produk itu dijadikan sebagai pertanda halal. Jadi kalau ada tulisan aksara Arab Melayunya berarti produk dagang itu dianggap sebagai produk halal. Nah, sampai sejauh itu perjalanan bagaimana literasi di Nusantara dan fungsi-fungsinya sehingga sampai kepada literasi pada hari ini gitu. Nah, dari yang sedikit ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti punya pengalaman literasi lainnya, baik itu dari pengalaman hasil bacaan ya, atau dari hasil diskusi. Karena memang yang saya tampilkan hari ini hanya segelintir, hanya sebagian kecil saja dari seluruh perjalanan literasi, perkembangan literasi di Nusantara ini, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sedikit contoh ya Bapak Ibu, ini saya ambil dari internet. Sampai hari ini, aksara Arab Melayu di Provinsi Riau ini masih digunakan untuk menandai sebuah nama kantor, nama instansi, kemudian nama jalan. Tetapi Bapak Ibu tidak lagi murni menggunakan aksara Arab Melayu karena memang pada tahun 1950-an Dr. Parjono mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kongres Bahasa di Singapura dan di Medan, sehingga aksara Latin dinobatkan sebagai aksara kebangsaan Melayu. Jadi Bapak Ibu, aksara Latin ini menjadi aksara yang sampai hari ini terus kita gunakan ya. Tetapi kalau untuk aksara Arab Melayu, alhamdulillah kalau di Provinsi Riau ini masih digunakan. Tetapi sistem penulisan begitu, aksara Latinnya dulu baru di bawah aksara Arab Melayu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya juga menggali sedikit ya perkembangan literasi ini. Saya dapatkan informasi dari YouTube-nya Bapak Martin Suryajaya ya. Beliau menjelaskan tentang literasi di Eropa. Mengapa saya kutip hal ini? Karena menurut saya ada banyak hal menarik dari penjelasan beliau ya. Yang pertama, pada abad ke-17 ada di Eropa itu dikenal dengan namanya Republik Literasi. Jadi Republik dikategorikan sebagai sekelompok orang di dalam suatu tempat, kemudian mereka melakukan kegiatan korespondensi. Korespondensi ya surat menyurat Bapak Ibu ya, atau sahabat pena. Mungkin di masa kita, di masa-masa muda dulu ketika usia SD, SMP, jadi kita terhubung dari satu tempat ke tempat yang lain hanya dengan surat menyurat gitu. Tapi ternyata di abad ke-17 ini sudah
berkembang. Kemudian, selanjutnya perkembangan literasi ini ditandai dengan 3 hal. Yang pertama adanya mesin percetakan ya, Bapak Ibu, revolusi industri, mulailah tercipta sebuah mesin percetakan. Jadi karya-karya yang dulunya disebarkan secara lisan mulai dicetak ya, mulai dibukukan. Walaupun pada masa itu memang penyebarannya masih sangat terbatas karena memang harga buku juga masih mahal ya, biaya cetak itu cukup mahal. Jadi perkembangannya masih di beberapa tempat tertentu. Nah, jadi di Eropa ini sendiri 3 hal yang menandai perkembangan literasi itu sendiri. Yang pertama adalah mesin percetakan, kemudian yang kedua buku. Kemudian yang ketiga kafe, Bapak Ibu. Cafe house ya. Jadi kafe ini tempat ngopi. Kalau kita lihat ya, pada hari ini tempat ngopi juga masih menjamur ya, bahkan menjadi sebuah tempat yang cukup menggiurkan dan memiliki nilai tambah, nilai jual. Kita bandingkan harga kopi di kedai kopi dengan harga kopi di cafe house ya, Bapak Ibu, di cafe ya. Tentu harganya cukup mahal, bisa karena tempatnya, bisa juga karena merek kopinya, bisa juga karena cara penyajiannya gitu ya, atau fasilitas-fasilitas yang diberikan di dalam cafe house tadi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata di abad ke-17 itu kafe itu sudah dijadikan tempat nongkrong membahas tentang literasi. Artinya Bapak Ibu, di dalam ruang-ruang pertemuan itu, di dalam kafe-kafe itu, masyarakat Eropa menjadikan kafe tersebut sebagai ruang untuk membahas pemikiran, membahas apapun ide-ide yang berkenaan tentang kehidupan manusia, tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Karena pada masa itu memang perkembangan universitas sebagai tempat untuk menuntut ilmu juga belum semarak sekarang ya. Jadi cafe house inilah, kafe-kafe inilah yang menjadi sarana untuk berbagi informasi, kemudian bertukar pikiran, kemudian bahkan tidak hanya bertukar pikiran, ada yang diterima, bahkan ada yang tidak diterima, bahkan kadang-kadang bisa gontok-gontokan gitu, karena mempertahankan pemikiran masing-masing begitu ya. Nah, jadi memang luar biasa. Walaupun pada hari ini cukup menjadi sebuah permasalahan bagi kita Bapak Ibu ketika kalau di Eropa itu ternyata kafe itu dijadikan sebagai ruang untuk berdiskusi, ruang untuk mempertajam analisis, ruang untuk menambah pengetahuan. Tapi kalau pada hari ini kita harapannya kafe-kafe yang menjamur juga menjadi sarana tempat bagi generasi muda untuk mempertajam analisis, kemudian membicarakan apapun tentang kehidupan, tentang kebudayaan, tentang nasib negeri kita, gitu ya. Tidak hanya sebagai tempat untuk nongkrong, bersenda gurau, atau mungkin main handphone dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian dari adanya ruang nongkrong tadi ya, ruang kafe tadi, ternyata orang di masa dulu itu tidak hanya sebatas bercerita, bertukar pikiran, tidak hanya sebatas berbagi informasi, tapi mereka melanjutkannya dengan membuat tulisan gitu. Jadi memang literasi ini tidak hanya sebatas dibincangkan, tapi juga langsung dijadikan sebagai bahan tulisan. Jadi memang keistimewaannya di sana. Dengan adanya tulisan itu menjadikan hal-hal yang dibincangkan tadi tidak selesai di ruangan itu saja, tapi ada efeknya, ada pertinggalnya yang bisa dibagikan tidak hanya kepada orang yang berdiskusi, tetapi juga ke seluruh pembaca dimanapun berada. Begitu. Dan ini menurut saya sangat menarik. Bapak Ibu guru semua adalah pelaku literasi yang istimewa, yang hebat menurut saya. Mudah-mudahan peserta didik kita bisa mengaplikasikan ini gitu di ruang-ruang
perkumpulan mereka, gitu ya. Ketika mereka membicarakan apapun tentang kehidupan ini, tetapi mereka melanjutkannya tidak hanya sebatas perbincangan, tetapi melanjutkannya kepada penulisan, gitu ya. Nah, itu tadi sedikit perkembangan literasi, segelintir perkembangan literasi yang saya baca ya, Bapak Ibu, yang saya dapatkan. Semoga Bapak Ibu juga memberikan informasi tambahan yang lebih luas lagi ya. Kemudian, kalau kita tilik dari definisi literasi itu sendiri ya, di dalam gerakan literasi sekolah, literasi sekolah ini sudah teraplikasi di dalam ruang-ruang pendidikan kita ya, SD, SMP, SMA, khususnya SMA mungkin lebih mudah mengarahkan pada gerakan literasi sekolah ya. Kalau secara definisi Bapak Ibu, gerakan literasi sekolah, literasi sekolah adalah, di dalam konteks gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Ini kalau secara definisi dari konteks gerakan literasi sekolah. Jadi di dalam konteks ini literasi itu adalah bagaimana peserta didik kita itu membaca, melihat, menyimak, menulis, kemudian juga berbicara. Keempat hal ini sebenarnya keterampilan berbahasa ya Bapak Ibu. Keterampilan berbahasa ini ketika dimiliki oleh peserta didik, ini akan menjadi modal besar di kemudian hari sebagai kecakapan hidup ya. Nah, jadi memang tidak hanya sebatas hobi, tidak hanya sebatas kemampuan, tetapi juga bisa menjadi modal dasar untuk melanjutkan kecakapan hidup di masa yang akan datang. Kita lihat membaca di sini tidak hanya sebatas menggabungkan beberapa kata, memaknainya tidak hanya sebatas itu. Kalau kita lihat bagaimana hubungannya dengan kecakapan hidup, kegiatan membaca ini bisa menjadi sebuah hal yang bernilai jual ya. Misalnya para pembaca berita Bapak Ibu, ketika membacakan berita kan tidak sebatas mengeluarkan suara membaca, tidak sebatas itu, tapi ada intonasi-intonasi tertentu, ada seni-seni membaca tadi, dan itu menjadikan pemirsa melihat mereka itu seolah-olah tidak membaca, seolah-olah berbicara langsung, padahal mereka itu justru membaca teks, tapi di sanalah seni membaca tadi. Kemudian begitu juga dengan menulis ya, menulis dan berbicara, berbicara misalnya bagaimana seorang orator, bagaimana seorang pembicara hebat, bagaimana seorang narasumber atau seorang presenter ya, pembawa acara dengan kemampuan berbicara tadi bisa menjadikan sebuah kecakapan hidup di masa yang akan datang. Terlebih juga dengan menulis ya Bapak Ibu. Tadi sedikit saya tampilkan karya saya ya. Itu memenangkan sayembara penulisan cerita anak di Balai Bahasa Provinsi Riau. Ketika memenangkan sayembara itu, hadiahnya cukup besar ya Bapak Ibu. Bagi saya itu sangat besar. Satu buku bisa dihargai 5 juta untuk satu buku gitu. Nah, itu dari ketika kita mengasah keterampilan literasi tadi, keterampilan menulis tadi, dan bisa menjadi penghasil uang, bisa menjadi media untuk melatih kecakapan hidup kita, tidak hanya sekarang, tapi juga di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 2019 tentang sistem perbukuan, literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Kalau di dalam definisi ini, bagaimana setiap orang,
khususnya peserta didik kita tidak hanya memperoleh informasi, tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mereka harus kritis terhadap informasi yang mereka terima. Artinya, perkembangan teknologi luar biasa, Bapak Ibu, ibarat mata pisau akan tepat penggunaannya ketika itu berada di tangan orang yang tepat dan akan melukai ketika berada di tangan orang yang tidak tepat gitu. Nah, perkembangan teknologi juga demikian. Banyak sekali sisi positif yang kita dapatkan dari teknologi ya. Contoh konkretnya adalah ketika pada malam hari ini kita dari berbagai daerah bertatap muka walaupun hanya secara virtual, kemudian bisa bercerita, bisa berbagi, bisa berdiskusi gitu. Nah, ini salah satu keistimewaan dari teknologi tadi gitu. Nah, tapi ternyata tidak melulu teknologi itu bisa kita ambil hal positifnya, karena ada banyak hal negatif juga yang mungkin akan timbul dari keberadaan teknologi ya Bapak Ibu. Nah, jadi kecakapan berliterasi tadi itu adalah upaya agar peserta didik tidak hanya menerima informasi tetapi juga kritis terhadap informasi yang diterima, lalu mereka bisa melihat kemudian mereka juga bisa mempertimbangkan hal itu baik atau buruk, kemudian mereka juga bisa menjadikan sarana teknologi dan ilmu pengetahuan itu untuk mengasah kehidupan mereka. Masih kembali kepada bagaimana mereka menjadikan teknologi itu dan informasi tersebut menjadi sarana untuk kecakapan hidup. Lalu literasi berikutnya bisa didefinisikan sebagai melek baca ya pada masa dulu, melek huruf pada masa dulu ya. Tetapi pada masa sekarang, literasi itu bagaimana seseorang bisa menikmati pertunjukan budaya, menonton, memproduksi, dan mengkonsumsi kebudayaan dengan menghadirkan kepribadian dan sikap kritis. Ya, lagi-lagi bagaimana seseorang, khususnya itu peserta didik kita nanti, mereka bisa menikmati apapun pertunjukan budaya, ya, apapun sisi kehidupan. Tapi mereka tidak hanya menerima, sebatas menerima, tetapi mereka juga harus bisa menjadikan apapun yang mereka terima sebagai informasi, sebagai ilmu pengetahuan yang bisa menjadikan mereka lebih peka terhadap kehidupan ini, kemudian menjadikan mereka juga lebih cerdas, lebih hebat. Itu ya, harapan dari mengapa pemerintah pada hari ini begitu menggaungkan literasi. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu, ternyata literasi tidak sebatas untuk baca dan huruf, bisa baca tulis, tetapi ada harapan-harapan besar yang ingin dicapai, khususnya generasi muda ya, atau peserta didik kita gitu. Dan saya yakin ya Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan banyak hal, khususnya di bangku sekolah. Tapi keberadaan materi hari ini sebenarnya Bapak Ibu tidak lebih untuk mengingatkan saya pribadi, tidak lebih untuk menjadi tambahan informasi bagi saya pribadi. Kemudian mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita semua ya Bapak Ibu, agar bersama-sama semakin semangat untuk menggaungkan literasi itu kembali. Jadi Bapak Ibu, mengapa ya kita tertarik untuk membahas literasi? Karena kita melihat ada permasalahan di dalam literasi ini. Ya, mengapa penting? Yang pertama, kehadiran informasi dan teknologi ternyata tidak hanya informasi-informasi yang ada di sana, tetapi ada juga informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian ada juga berita bohong ya, Bapak Ibu, kita kenal dengan hoax ya. Ada berita bohong, ada informasi yang tidak bermanfaat, kemudian ada penipuan, ada ujaran-ujaran kebencian, bahkan ada perundungan ya Bapak Ibu, perundungan kalau kita kenapa ini tuh bullying ya. Jadi perkembangan informasi dan teknologi misalnya di dalam dunia maya
di dalam status, misalnya status yang kita tulis, terkadang tidak semua orang menyukai status kita. Ada juga yang justru meninggalkan komentar-komentar negatif. Apakah itu berbentuk ujaran kebencian atau justru perundungan gitu. Perundungan ini bullying ya Bapak Ibu. Hal-hal negatif yang bisa membunuh karakter seseorang gitu. Nah, jadi apalagi peserta didik kita masih dalam tahap usia labil, masih butuh bimbingan. Jadi keberadaan informasi negatif ini itulah yang membuat kita harus bijak dalam berliterasi untuk menampik ya hal-hal negatif yang timbul di sekitar kita gitu. Makanya penting sekali adanya kecakapan literasi ini ya. Salah satunya bagaimana kita harus bisa mengelola dan membedakan yang mana informasi yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kemudian bagaimana kita bisa mengimbangi pengetahuan umum dengan informasi-informasi berita bohong atau penipuan misalnya ya. Kemudian bagaimana berita-berita terkini itu menjadi motivasi bagi peserta didik sehingga peserta didik tidak hanya puas dengan informasi yang belum mereka yakini keberadaannya atau yang belum mereka yakini kebenarannya gitu ya, dan harus diimbangi dengan hal-hal positif ini. Makanya pada hari ini penting sekali yang namanya literasi. Nah, di sini saya ingin membagi sedikit ya Bapak Ibu cara untuk menumbuhkan minat literasi. Walaupun sebenarnya kembali lagi ya Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan ini di bangku sekolah. Sudah melakukan ini bagi peserta didik. Tapi saya di sini ya sebagai mungkin memposisikan diri bukan sebagai peserta didik Bapak Ibu, mungkin sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat atau sebagai pegiat literasi ya. Gerakan literasi sekolah yang sudah dijalankan di sekolah masing-masing ini sebenarnya salah satu cara cepat, cara hebat untuk menumbuhkan minat literasi bagi peserta didik kita. Ya, gerakan literasi sekolah ini melibatkan guru, peserta didik, orang tua atau wali murid, kemudian masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Jadi ternyata memang yang bertanggung jawab di dalam pendidikan ini tidak hanya guru, Bapak Ibu, tidak hanya peserta didik kita, tidak hanya orang tua wali, justru masyarakat juga ternyata bertanggung jawab dalam perkembangan pendidikan kita, ya. Jadi sebenarnya ketika melihat bagaimana kekurangan yang ada, sama-sama kita bercermin, sama-sama kita introspeksi diri, kira-kira sejauh ini saya mungkin sebagai masyarakat, ya masyarakat luas sudah melakukan apa untuk pendidikan kita, gitu ya. Karena memang ekosistem pendidikan itu sendiri tidak hanya sebatas orang-orang yang berada di dalam lingkungan sekolah, tetapi ternyata kita bertanggung jawab dalam membangun ekosistem pendidikan itu, ya. Maka Bapak Ibu, saya mungkin melalui komunitas yang saya bangun ya, komunitas Riau Sastra Bapak Ibu, punya tanggung jawab untuk turut serta bagaimana menggaungkan literasi, kemudian sebagai wujud kepedulian terhadap sistem pendidikan kita pada hari ini. Kalau di sekolah sendiri ya dengan adanya gerakan literasi sekolah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengaplikasikannya di dalam membaca 15 menit ya sebelum pembelajaran dimulai. Jadi membaca, peserta didik ini diberikan kebebasan untuk membaca sesuai tema yang mereka inginkan. Kemudian itu tujuannya bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi, pengetahuan tidak hanya dari yang diberikan oleh
guru, tetapi juga mereka mendapatkan informasi tambahan dari apa yang mereka baca. Nah, permasalahannya hari ini adalah apakah setelah peserta didik itu membaca, bisakah mereka untuk menjelaskan, menceritakan kembali dari apa yang mereka baca? Ide-ide penting dari yang sudah mereka baca, gitu ya. Jadi memang luar biasa literasi ini ya, tidak hanya menggiatkan peserta didik untuk membaca, tetapi juga bagaimana menguasai lalu menuliskannya. Sampai sejauh itu hikmah atau harapan yang dibangun pemerintah dari gerakan literasi sekolah atau membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Gitu. Kemudian selain gerakan membaca di sekolah tadi, memaksimalkan perpustakaannya Bapak Ibu. Memaksimalkan perpustakaan ini tidak hanya perpustakaan sekolah, tetapi juga perpustakaan yang ada di daerah masing-masing. Bapak Ibu yang dari Sumatera Utara, di Sipirok itu ada sebuah perpustakaan daerah namanya Perpustakaan Profesor Lapran Pane. Ya, itu bisa menjadi salah satu sarana sebagai tempat yang diminati oleh peserta didik untuk menambahkan pengetahuan gitu. Kemudian kalau di Kota Pekanbaru ini sendiri Bapak Ibu ada sebuah perpustakaannya, perpustakaan kota. Jadi perpustakaan kota ini tidak hanya menyajikan, memfasilitasi bahan bacaan untuk remaja, kemudian orang-orang dewasa, tetapi juga mereka memberikan fasilitas berupa ruang belajar bagi anak-anak. Jadi di satu ruangan ini itu khusus buku anak semuanya, buku bergambar, buku cerita gitu. Jadi temanya anak-anak semuanya di dalam satu ruangan itu. Kemudian didesain dengan suasana yang menyenangkan ya Bapak Ibu. Gambar-gambar lukisan anak, kemudian kursinya warna-warni, begitu. Dan ada satu ruangan yang menurut saya itu sangat menarik. Jadi saya ketika ada kesempatan libur, itu saya bawa anak-anak itu mainnya ke perpustakaan kota itu Bapak Ibu. Nah, di sana juga disediakan ruang bermain. Artinya anak kita dari usia balita sampai usia remaja ada tempat di dalam perpustakaan itu gitu. Jadi ada satu ruangan itu di sana difasilitasi dengan arena bermain, kemudian banyak sekali permainan disediakan di ruangan itu gitu. Karena memang bermain sendiri pun sebenarnya menjadi bagian dari literasi itu sendiri. Tidak hanya harus membaca, tetapi juga bermain begitu ya. Kemudian di satu lagi ada perpustakaan provinsi Bapak Ibu, perpustakaan Suman HS namanya, di Kota Pekanbaru ini itu juga fasilitasnya bagus sekali dan sangat nyaman ketika kita berada di tempat itu. Selain membaca, kita juga bisa menulis di sana karena memang selain tempat yang nyaman disediakan internet, disediakan juga tempat yang kondusif ya. Nah, jadi kita maksimalkan perpustakaan ini sebagai tempat yang menyenangkan, tempat sarana anak-anak peserta didik ya di usia sekolah, anak-anak kita di usia sekolah untuk menajamkan minat literasinya mereka gitu. Jadi tidak harus ketika liburan itu mencari tempat harus ke pasar, harus ke mall, harus ke kemana, tapi dengan membawa ke perpustakaan juga tidak kalah menyenangkan bagi anak-anak begitu ya Bapak Ibu. Nah, selain itu juga di rumah-rumah kita, walaupun rumah-rumah kita mungil ya, tapi alangkah baiknya kita sediakan juga perpustakaan mini di rumah kita. Jadi dengan adanya perpustakaan mini tadi, anak-anak dari kecil itu sudah kita kenalkan dengan buku. Kalau anak bayi itu sendiri bukunya buku bantal, Bapak Ibu, buku bantal ini terbuat dari kain. Jadi ketika dimainkan oleh anak balita ya, anak di bawah umur 3 tahun itu,
mau kena air, kena tumpahan susu, kena ences misalnya, tapi tidak merusak bukunya gitu, karena memang terbuatnya dari kain, namanya buku bantal gitu. Nah, itu kan cara kita ya di rumah untuk memperkenalkan buku bahan bacaan kepada anak untuk menumbuhkan minat literasinya dari sejak dini gitu ya. Kemudian kita juga memfasilitasi buku-buku bacaan bergambar sesuai dengan usia anak, karena memang buku ini juga harus kita sesuaikan dengan jenjang usia. Anak jenjang membaca dini, ya, ini berarti anak yang belum bisa membaca ya. Biasanya itu didampingi oleh orang dewasa, dibacakan, apakah itu gurunya atau orang tuanya itu membacakan isi buku, kemudian lebih didominasi dengan gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar sesuai dengan perkembangan si anak. Dan itu akan menumbuhkan minat literasi si anak gitu. Nah, kemudian setelah jenjang membaca dini tadi, mulai naik lagi jenjangnya, jenjang membaca madya, kemudian naik lagi jenjangnya menjadi semenjana atau pembaca mahir. Lalu naik lagi jenjangnya menjadi pembaca kritis. Kalau pembaca kritis, Bapak Ibu mungkin sudah bisa setingkat SMA atau sudah bisa setingkat mahasiswa. Karena dengan membaca kritis tadi, tidak hanya bahan bacaan saja yang dibaca, tapi juga sudah bisa menuliskan kembali ide-ide yang diperoleh dari bahan bacaan. Begitu. Kemudian, literasi, TBM ya, keberadaan TBM, Taman Baca Masyarakat. Ini juga apresiasi kepada teman-teman yang mendirikan TBM ya, Taman Baca Masyarakat. Ruang baca di rumahnya, tapi diperuntukkan untuk masyarakat. Anak-anak diperbolehkan untuk membaca, kemudian berdiskusi atau menonton atau bermain, gitu ya, dari fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh TBM gitu. Nah, ini perpustakaan-perpustakaan seperti ini menjadi sarana penting. Semestinya memang harus kita tumbuhkan agar semangat literasi di kalangan peserta didik itu benar-benar tumbuh subur, ya Bapak Ibu. Kemudian kalau di sekolah sendiri, saya yakin ya Bapak Ibu sudah mengajarkan, apalagi di tingkat SMA, pembaca mahir ya, pasti sudah bisa membedakan ya, mengajarkan kepada peserta didik bagaimana perbedaan antara kegiatan literasi. Ini saya ambil dari buku Gerakan Literasi Sekolah yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Nah, ada yang kita kenal namanya literasi dasar, kemudian literasi perpustakaan, ada literasi media, ada literasi teknologi, ada literasi visual. Dengan adanya perkembangan teknologi pada hari ini, Bapak Ibu, ini sangat membantu ya sebagai media ajar yang bisa dijadikan untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Ya, kalau sebelum perkembangan teknologi sesemarak ini, mungkin kita hanya mengenal buku-buku bacaan. Buku bacaan itu pun mungkin tidak bergambar ya, Bapak Ibu. Ilustrasinya juga sekadarnya saja. Jadi kalau saya teringat ketika masih SD itu, guru-guru saya itu menurut saya kecakapan literasinya sudah luar biasa ya Bapak Ibu. Walaupun mungkin di masa SD itu belum saya kenal yang namanya buku-buku bergambar, buku-buku bantal atau buku-buku yang memang diperuntukkan sesuai jenjang usia ya. Tapi mengenal buku yang mungkin ilustrasinya sekadarnya masih hitam putih ya. Tetapi cara guru menceritakan isi buku itu luar biasa gitu. Dengan bahasa tubuhnya ya, dan itu melekat dalam ingatan sampai hari ini gitu. Misal saya ingat guru saya ketika SD kelas 1 Bapak Ibu, ketika memperkenalkan huruf I kepada peserta didik ya. Jadi ibu tersebut tidak langsung mengatakan ini huruf I, tidak, tapi diberikan dulu narasinya, diberikan dulu ceritanya. Jadi ibu ini berkisah dulu sebelum memperkenalkan huruf itu gitu. Jadi adalah seorang pemuda ketika selesai sholat subuh
dia hendak pergi ke sawah. Jadi terbayang oleh kita ya Bapak Ibu, apalagi saya dulu besarnya itu di Kota Padang Sidimpuan, sawah itu masih banyak gitu. Nah, jadi seorang laki-laki setelah sholat subuh berjalan di pematang sawah. Dia hendak hendak mendatangi sawahnya. Kemudian pada dini hari, pada subuh hari itu ternyata angin bertiup kencang sekali. Lalu kedinginanlah si laki-laki tadi. Ketika dia kedinginan, topinya terbang, tertiup angin, terbang ke atas, tertiup angin, lalu dia mengatakan ih, gitu. Bunyi atau ekspresi betapa si laki-laki itu kedinginan gitu. Nah, itu melekat di hati saya sampai hari ini Bapak Ibu, bagaimana guru saya kelas 1 itu menceritakan tentang huruf I tadi gitu ya. Jadi ternyata bisa diliterasikan, bisa dinarasikan ke dalam cerita, walaupun sebenarnya pastinya cerita itu fiktif ya kan, gitu ya. Tapi luar biasa, begitulah hebatnya guru-guru ini ya, kemampuan berbicara, kemampuan bercerita, kemudian kemampuan mengayomi, itu menjadi bekas yang luar biasa bagi peserta didiknya gitu. Nah, mungkin saya berterima kasihlah kepada Bapak Ibu guru ya. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu guru atas prestasi-prestasi yang digoreskan oleh Bapak Ibu dalam mendidik generasi kita. Nah, jadi Bapak Ibu ya, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, literasi visual pada hari ini sudah cukup mudah kita temukan. Bahkan kalau di sekolah justru dengan adanya fasilitas Infokus ya, sudah bisa menampilkan film-film yang memiliki pesan-pesan moral kepada peserta didik. Itulah salah satu bagaimana kecanggihan dari teknologi itu dan bisa kita jadikan sebagai sarana mengembangkan literasi. Kemudian cara berikutnya ya Bapak Ibu, ini saya memposisikan diri sebagai bagian masyarakat, bagian dari masyarakat yang atau sebagai pegiat literasi Bapak Ibu, yang memang kita juga secara peran kita punya tanggung jawab besar ya Bapak Ibu untuk sama-sama menggaungkan kembali minat literasi ini ya. Ada cara berikutnya yaitu mendidik dengan cinta. Mendidik dengan cinta ini saya yakin Bapak Ibu guru, inilah nilai plusnya Bapak Ibu guru gitu ya, mendidik dengan cinta gitu. Kalau kita kembalikan kepada perkembangan hidup ya, perkembangan zaman pada hari ini, walaupun secanggih-canggihnya zaman, masih sangat relevan ya Bapak Ibu ketika kita tetap memperkenalkan kearifan lokal kepada peserta didik kita. Saya tidak mengajari Bapak Ibu, tetapi mungkin mengingatkan diri saya pribadi, dengan adanya kearifan lokal ini menjadikan kita, daya ingat kita itu lebih tajam, kemudian kita kembali mengasah kepekaan sosial, kepedulian kita ya. Misalnya kearifan lokal, adanya teknologi tradisional ya. Teknologi tradisional ini misalnya dalam hal pembangunan rumah. Kalau kita kembalikan ke teknologi tradisional, orang-orang di zaman dulu itu membangun rumah ada tata cara tertentu. Kemudian ada pemilihan hari yang pas, ada pemilihan tanah yang pas, ada pemilihan bahan untuk membangun rumah itu agar lebih kokoh, agar anginnya lebih banyak bisa masuk ke dalam rumah, bagaimana penataan halaman, itu semuanya di teknologi tradisional gitu. Dan menurut saya walaupun itu teknologi tradisional, tapi justru tidak lekang oleh waktu dan masih bisa kita pergunakan sampai hari ini, begitu. Atau misalnya permainan rakyat ya.
belajar matematika, belajar tentang sains. Ketika kita kaitkan dengan teknologi tradisional atau kita kaitkan dengan permainan rakyat, saya pikir ini adalah sebuah nilai positif, bahkan menjadi sebuah daya tarik, ya, ketika tidak hanya apa yang berkembang di tengah-tengah teknologi pada hari ini, gitu, ya, karena memang kearifan lokal itu menyatu di dalam keseharian kita, ya, Bapak Ibu, begitu. Dan kita mungkin yang usia kita pada hari ini juga sudah cukup matang, usia kita yang sudah mulai beranjak dewasa, kita merasakan kearifan lokal di masa dulu. Dan semoga kearifan lokal itu kembali kita tularkan kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita menyadari betapa kayanya negeri ini, betapa berharganya mencintai negeri ini, gitu, ya. Lalu tidak tergerus oleh budaya-budaya asing, gitu, atau budaya-budaya Barat, sehingga meninggalkan tradisi kita sendiri, gitu, ya, Bapak Ibu. Kemudian bahasa ibu, ya, mendidik dengan bahasa ibu. Jadi menurut saya mendidik dengan cinta ini salah satu dengan mendidik bahasa ibu atau bahasa daerah, ya. Bahasa daerah ini bahasa yang memang ketika pertama kali kita kenal, ketika lahir ke dunia, kita mengenal bahasa yang diperkenalkan oleh ibu kita sendiri, ya, bahasa daerah. Ini saya ambil satu contohnya, Bapak Ibu. Di dalam gambar ini sosok seorang sastrawan, seorang pahlawan, ya, Bapak Ibu yang dari Sumatera Utara mungkin tidak asing lagi dengan sosok ini. Beliau ini bernama Bapak William Iskandar, ya, Bapak Ibu. Beliau punya beberapa puisi, dan ini salah satu saya kutip puisinya, Bapak Ibu. Saya bacakan, ya, bahasa ibunya, bahasa daerahnya. Ini judulnya Sikola. Sikola itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya sekolah. Sikola. Ise naringgas tu sikola, tibu marbisuk ma ibana. Mamboto etongan mai, iya. Pulik malo padalan hata. Ini artinya, Bapak Ibu, siapa yang rajin ke sekolah, cepatlah dia bijaksana, hitungan pun dia tahulah, pasti pandai pula bertutur kata. Jadi dalam bahasa daerah ini maknanya begitu mendalam, ya, Bapak Ibu. Dalam puisi ini beliau memberikan petuah yang sangat berharga kepada kita. Ternyata sekolah tidak hanya melulu pergi pagi pulang siang, tidak hanya sebatas menggunakan seragam, tidak hanya sebatas memperoleh ijazah, tetapi ternyata bersekolah itu adalah harus disertai dengan sikap yang rajin, sungguh-sungguh, kemudian ketika sungguh-sungguh, tentulah akan bijaksana, gitu. Nah, kalau sudah bijaksana, tidak hanya tulis baca yang akan kita kuasai, tetapi juga berhitung juga kita akan menguasai banyak hal ilmu pengetahuan yang kita kuasai dari bersekolah. Lalu, tidak hanya sikap kita saja yang santun, tetapi juga tutur kata kita juga santun, begitu, ya, Bapak Ibu. Mendalam sekali maknanya, gitu, apalagi ketika bahasa daerahnya yang kita baca. Saya yakin di daerah lain, misalnya di Jawa, itu pasti banyak. Apakah itu puisi-puisi berbahasa daerah atau ungkapan-ungkapan tradisional atau pantun-pantun berbahasa daerah. Itu maknanya cukup mendalam, ya, Bapak Ibu. Kemudian dari sebuah cerita yang pernah saya kisahkan kembali ini, Bapak Ibu, ini legenda Batu Tobat, ya. Legenda ini merupakan cerita rakyat dari Indragiri Hulu, ya. Salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Bapak Ibu. Jadi legenda Batu Tobat. Batu Tobat ini artinya bukan berarti batunya taubat, gitu. Tidak, tapi batu besar, gitu. Jadi di dalam ilustrasinya terlihat, ya, Bapak Ibu, ada banyak sekali batu-batu besar
ada yang berada di tengah sungai dan ada yang berada di tepi-tepi sungai begitu ya. Nah, jadi legenda batu besar ini Bapak Ibu, cerita ini menggunakan bahasa daerah, menggunakan bahasa Melayu Bapak Ibu. Jadi mengapa tadi saya sampaikan kita kembalikan kepada kearifan lokal, kita kembalikan kepada ekologi berkelanjutan. Jadi dengan cerita ini Bapak Ibu, saya pun belajar bagaimana kembali menggali kearifan lokal tadi, kemudian bagaimana kepedulian terhadap ekologi berkelanjutan tadi gitu. Maksudnya Bapak Ibu, di dalam cerita ini saya ceritakan sedikit ya. Ini berkisah tentang dua orang pendekar yang sangat bijaksana. Artinya bijaksana, mereka ini sangat mengayomi masyarakat di kampung itu. Jadi kehidupan masyarakat itu Bapak Ibu mencari ikan di sungai. Ya, bagaimana ikan itu bisa memakmurkan kehidupan dan cukup rasanya dengan mencari ikan. Kemudian meramu hasil-hasil hutan, meramu hasil-hasil perkebunan yang ada di sekitar sungai, itu rasanya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat begitu. Nah, kemudian biasanya masyarakat itu hidup tentram, kemudian mereka juga kaya dengan protein, plasma nutfah, mereka juga bisa hidup menghasilkan artinya di dalam desa itu sejahtera gitu dengan adanya kehidupan yang mereka bergantung kepada ekologi tadi, bergantung kepada lingkungan tadi Bapak Ibu. Kemudian ternyata kehidupan yang tentram itu tidak cukup di situ saja. Ada sekelompok orang yang disebut dengan si Kelambai. Mereka ini hobi sekali merusak hutan, Bapak Ibu. Jadi mereka merusak hutan di hulu. Ketika mereka merusak hutan di hulu, mereka menebangi pohon-pohon sesuka hati dengan kekuatan mereka, lalu pohon-pohon itu bertumbangan, lalu mereka menjatuhkan batu-batu yang tersusun di kaki gunung, sehingga berjatuhan ke sungai begitu Bapak Ibu. Dengan jatuhnya bebatuan ini ke sungai, akhirnya menyumbat aliran sungai ke hilir. Jadi ikan itu hanya ada di hulu begitu Bapak Ibu. Nah, ketika ikan itu hanya berada di hulu, jadi yang kaya dan sejahtera itu hanya si Kelambai tadi gitu. Lalu masyarakat desa pun mulai bingung, kenapa air sungai mulai mengecil, kemudian ikan-ikan juga sudah mulai susah ditemukan, lalu mereka mengadulah kepada dua pendekar tadi gitu ya. Jadi ketika mereka mengadukan hal itu, dua pendekar tadi mencoba menyusuri sungai, mereka melihat ada apa yang terjadi, lalu mereka bertemu dengan perusak-perusak hutan tadi begitu. Lalu mereka sampaikan bahwa ketika hutan itu rusak, maka seluruh kehidupan di muka bumi ini juga akan rusak gitu. Mungkin kesenangan sementara akan kita dapatkan dengan menguasai hutan, dengan menebangi pohon. Kesenangan sementara mungkin akan didapatkan, tapi kesenangan di jangka panjang itu justru tidak akan lagi terwariskan kepada generasi berikutnya begitu. Jadi menurut saya walaupun ini cerita rakyat Bapak Ibu, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita berbahasa daerah, tetapi makna pesan ekologinya luar biasa. Ya, jadi si dua pendekar tadi itu pun akhirnya melawan si Kelambai tadi, sampai akhirnya si Kelambainya itu kalah. Lalu mereka menyatakan berjanji tidak akan merusak hutan lagi. Lalu batu-batu yang ada di tengah-tengah sungai tadi itu dipinggirkan ke tepi-tepi sungai, sehingga sungai kembali bersih, jernih, lalu ikan-ikannya juga kembali mengalir, tidak hanya berada di hulu tapi juga di hilir begitu Bapak Ibu. Nah, ini menurut saya pesannya itu kepada peserta didik luar biasa gitu. Jadi sehebat apapun ilmu kita di masa yang akan datang, kita tidak menjadi perusak lingkungan. Ya kan? Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, tapi kita bisa
setidaknya membuang sampah pada tempatnya begitu. Ya, dan ini adalah literasi yang menurut saya tidak hanya sebatas baca tulis, tapi juga bagaimana kemampuan literasi tadi itu kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, jadi 3 hal ini menurut saya sangat sangat penting kita jadikan bagian dari mendidik dengan cinta ya. Kita perkenalkan kearifan lokal, kemudian kita tanamkan kembali bahasa ibu, kemudian kita ingatkan kembali generasi muda atau peserta didik kita tentang ekologi berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa cara ya yang sudah dilakukan oleh komunitas Riau Sastra. Cara-cara yang sudah kita lakukan mungkin bisa kita lihat pada gambar ini, Bapak Ibu. Kita punya sebuah portal digital. Portal digital ini memuat karya sastra, baik itu puisi, cerpen, esai, pantun. Kemudian di dalam portal ini portal digital ya Bapak Ibu, bisa diakses, bisa dilihat, dibuka. Namanya riausastra.com. Jadi portal yang kita kelola ini Bapak Ibu itu menampung tulisan. Ketika para penulis mengirimkan karya-karyanya, kita seleksi, lalu kita tampilkan di dalam portal tadi. Nah, di satu kesempatan, kita membuat kegiatan memberikan apresiasi kepada para penulis yang kita anggap memiliki tingkat apresiasi yang lebih tinggi ya dibandingkan karya-karya yang ada. Nah, itu kita berikan hadiah Bapak Ibu gitu. Mungkin ini sedikit cara yang dilakukan oleh komunitas untuk menumbuhkan minat literasi itu di kalangan peserta didik, tidak hanya di kalangan tidak hanya di kalangan peserta didik, tapi juga mahasiswa begitu. Lalu kita juga ingin memperkenalkan kembali tentang tradisi lisan, Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat di dalam gambar ini ada contohnya ya. Ini gambar sekelompok perempuan. Ini sebenarnya anak SMA, Bapak Ibu. Ini mereka anak SMA, dari SMA di Kota Rengat ya kalau tidak salah. Jadi mereka ini membawakan tradisi lisan namanya nandung. Ya, Bapak Ibu. Jadi nandung itu adalah nyanyian pengantar tidur. Nyanyian pengantar tidur. Nah, nyanyian pengantar tidur saya pikir di setiap daerah pasti punya. Kalau di masa dulu orang tua itu bernyanyi sambil mengayun anak. Kalau masa sekarang mungkin dengan adanya perkembangan teknologi cukup putar saja di internet, pilih lagunya, anak tinggal mendengarkan gitu ya. Tapi ini harus kita kembalikan lagi ke tradisi lisan gitu. Kenapa? Karena cara itu tadi, walaupun cara teknologi juga bisa memberikan nyanyian pengantar tidur kepada anak, tetapi saya pikir nilainya itu pasti beda. Karena ketika suara ibu, walaupun itu cukup pas-pasan, tetapi ketika ibu yang bersenandung, lalu ibu yang membuai, itu akan melekat di dalam ingatan si anak sampai kapanpun begitu. Dibandingkan dengan kaset ya, dengan suara kaset gitu. Nah, jadi tradisi lisan inilah yang ingin kita galakkan kembali melalui komunitas Riau Sastra. Dan ini salah satu dari aktivitas yang kita laksanakan. Ini anak SMA, mereka membawakan nandung. Nandung ini adalah tradisi lisan dari Provinsi Riau ketika menidurkan anak dengan nyanyian ya, Bapak Ibu. Begitu. Kemudian kita juga dari komunitas ini pernah membuat bengkel sastra Melayu menulis cerita anak ya. Mengapa kita menilik pada cerita anak Bapak Ibu? Karena memang cerita anak ini pesan moralnya itu cukup mendalam, kemudian bisa menjadi sarana pendidikan bagi anak-anak begitu Bapak Ibu. Makanya di satu kegiatan tertentu kita pernah membuat bengkel sastra Melayu menulis cerita anak. Jadi saya pikir di tempat lain kreativitas komunitas-komunitas sastra atau komunitas-komunitas literasi tidak kalah
tidak kalah dengan apa yang sudah kami lakukan ini, Bapak Ibu. Begitu. Dan Bapak Ibu guru juga sebenarnya bisa melakukan hal ini gitu. Dengan membentuk komunitas begitu, bisa mungkin membuat kegiatan seperti ini sehingga lahirlah para penulis cerita anak, dan cerita-cerita itu nantinya menjadi pengingat, menjadi alat untuk sumber pengetahuan kepada anak-anak begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini merupakan salah satu tampilan dari portal digital bernama riausastra.com ya Bapak Ibu. Portal kita ini sudah 2 aksara Latin di atas, kemudian di bawah aksara Arab Melayu. Nah, jadi portal ini tadi sedikit sudah saya singgung ya Bapak Ibu, kita menampung tulisan baik itu puisi, cerpen, cerita, cerpen atau pantun ya, atau esai sastra. Lalu ketika itu lolos di kurasi, kita tampilkan di dalam portal digital ini Bapak Ibu begitu. Dan kita alih aksarakan menjadi aksara Arab Melayu di bagian bawahnya. Ini misalnya tulisan yang dikirim oleh Bapak Ibu, lalu di bawahnya kita alih aksarakan dengan menggunakan aksara Arab Melayu begitu. Nah, itu sedikit Bapak Ibu yang sudah dilakukan oleh komunitas ya Bapak Ibu untuk meningkatkan minat literasi di kalangan peserta didik ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sama-sama ya kita punya capaian begitu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pendidik bisa berinteraksi secara langsung kepada peserta didik ya. Jadi capaian kita itu yang pertama adalah agar peserta didik kita ini memiliki kecakapan literasi ya, tidak hanya kecakapan berhitung, tidak hanya kecakapan membaca, menulis, tetapi di masa yang akan datang mereka justru cakap dalam hal berniaga misalnya. Ya, jadi target dari digaungkannya literasi ini tidak cukup sebatas baca tulis, tetapi juga bagaimana ilmu yang mereka peroleh tadi, kegiatan berliterasi tadi justru mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi ini tidak hanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia Bapak Ibu, tapi juga seluruh mata pelajaran begitu. Karena berniaga juga punya mata pelajaran tersendiri dan berkaitan erat dengan hitung-hitungannya Bapak Ibu, literasi numerasi ya. Kemudian teknologi, misalnya teknologi membuat kapal, teknologi membuat rumah. Ini juga berkaitan dengan sains ya. Jadi kecakapan literasi tidak hanya sebatas kecakapan berbahasa, tapi juga kecakapan di dalam segala aspek. Ya. Kemudian teknologi membuat kapal ya. Ini salah satu ilustrasi di dalam cerita rakyat yang pernah saya tulis ya Bapak Ibu. Ini ilustrasinya bukan saya yang buat ya, seorang ilustrator ya. Jadi ilustrator itu membuat sebuah ilustrasi sesuai dengan memang isi cerita yang kita sampaikan begitu. Nah, ini kenapa saya katakan di sini misalnya teknologi membuat kapal ya, sebagai contoh saya teringat dengan gambar ini Bapak Ibu. Nah, di dalam membuat kapal juga sebenarnya tidak bisa kayunya suka-suka gitu. Tapi ada kayu-kayu pilihan dan cara untuk menyatukan kayu-kayu itu menjadi sebuah kapal itu butuh ilmu, butuh teknologi, butuh sains gitu. Ya. Kemudian setelah jadi sebuah kapal, terus nanti ada lagi nanti hal-hal detail yang mungkin kita nggak sampai ke sana gitu ya. Misalnya kalau dengan model seperti ini itu bisa ditumpangi oleh sekian orang atau sekian banyak ikan dan lain-lain begitu. Kemudian perjalanannya bisa sejauh ini begitu ya. Kemudian bisa juga fungsinya tidak hanya untuk mencari ikan, tetapi juga bisa juga untuk kepentingan yang lain begitu. Nah, jadi ternyata teknologi dalam membuat kapal, membuat perahu,
mohon maaf, bukan hanya kapal ya, mohon maaf Bapak Ibu, perahu maksud saya. Ternyata dalam membuat perahu sendiri pun ada teknologi di sana, walaupun itu masih teknologi tradisional begitu ya. Kemudian teknologi membangun rumah. Saya lupa membawa bukunya, Bapak Ibu. Ada sebuah buku yang dikarang oleh seorang sastrawan besar, Bapak Ibu, Bapak Tenas Effendi ya. Beliau menulis sebuah puisi, sebuah pantun. Tapi pantun ini Bapak Ibu terdiri atas puluhan bait. Jadi seperti puisi, tapi terdiri atas beberapa bait pantun. Jadi di dalam pantun ini Bapak Ibu, semuanya itu berisi tentang filosofi membangun rumah. Membangun rumah di dalam tradisi masyarakat Melayu begitu. Jadi, wah ternyata kearifan lokal kita itu begitu kaya Bapak Ibu. Ketika dibuat 2 buah serambi begitu. Satunya itu dianggap sebagai rumah ibu, yang satunya lagi sebagai dapur begitu. Mengapa dikatakan serambi, dikatakan satu ruangan ini sebagai rumah ibu? Ini menjadi pertanda bahwa ketika tamu datang, tidak semua orang bisa bebas masuk ke dalam rumah ibu. Ya kan? Kemudian dapur, mengapa dibuat satu ruang terpisah dan terbuka dengan rumah ibu? Karena dikhawatirkan ketika suatu hari terjadi kebakaran, jadi yang bisa diselamatkan itu atau yang terbakar itu hanya dapur saja, tidak sampai kena ke bagian yang lain. Sampai hal-hal detail seperti itu diceritakan. Lalu ada juga hikmah-hikmah petuah-petuah yang oleh Datuk Tenas Effendi ya di dalam pantun-pantun itu, hanya dengan teknologi membangun sebuah rumah. Dan buku itu diterbitkan oleh penerbit di Malaysia kalau saya tidak salah, dalam 2 bahasa ya Bapak Ibu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris begitu. Nah, begitu kecakapan literasi ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian taubat ekologi Bapak Ibu, ini saya tertarik dengan istilah taubat ekologi ini ya. Ini saya pinjam istilah yang sudah pernah kita dengarkan sama-sama ya, taubat ekologi. Artinya memang literasi itu tidak hanya sebatas kita cakap dalam menjalani kehidupan, tetapi kita juga sama-sama menyadari atau memahami bahwa taubat ekologi itu penting sekali, karena memang kerusakan alam luar biasa ya Bapak Ibu. Makanya pada hari ini kita merasakan pemanasan global, kemudian panas, kemarau, kita kekeringan, hujan kita kebanjiran. Nah, justru dengan sarana literasi inilah kita kembali menyadarkan diri kita, menyadarkan generasi kita bahwa ternyata taubat ekologi itu penting. Tidak selalu pepohonan yang bukan tanaman khas lalu kita ganti dengan tanaman-tanaman yang lain dengan harapan bisa menjadi uang, itu bisa menyelamatkan kehidupan gitu kan, tapi justru efeknya bisa memberikan dampak negatif begitu ya Bapak Ibu. Kemudian mengatasi rendahnya minat baca ya, ini juga salah satu capaian dari menumbuhkan minat literasi tadi, yaitu agar kita tidak lagi masuk dalam kategori minat baca yang rendah begitu ya. Kemudian penghalusan budi pekerti Bapak Ibu melalui literasi ya, kecakapan literasi, kita semakin sadar bahwa ternyata kita nggak punya apa-apa, kemudian banyak hal hebat yang masih menjadi PR bagi kita, yang justru itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita ya. Kemudian pembentukan karakter ya dari literasi tadi, mudah-mudahan dengan usaha kita bersama-sama Bapak Ibu bisa membentuk karakter peserta didik kita ya. Kemudian terasanya pengalaman estetis ya, ini pengalaman keindahan, artinya peserta didik ini memiliki kecakapan, mampu menciptakan karya-karya yang bernilai estetis, karya-karya yang memiliki keindahan ya Bapak Ibu. Karena memang dengan adanya
ketika kita mampu menciptakan karya-karya bernilai estetis, itu secara tidak langsung juga akan melembutkan hati, kemudian membuka kepekaan sosial, kemudian menjadikan kita justru lebih peduli terhadap kehidupan ini. Itu hebatnya memang pengalaman estetis itu ya, Bapak Ibu. Kemudian terciptanya kepekaan sosial ini penting sekali ya, sehingga dengan adanya kepekaan sosial tadi tidak lagi terjadi kekerasan, tidak lagi terjadi pertikaian ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu adalah capaian yang ingin kita capai sama-sama adalah penajaman sikap kritis. Artinya ketika generasi muda cakap berliterasi, secara tidak langsung kita berharap peserta didik kita ini juga bisa membedakan mana yang baik yang buruk, mana yang harus, mana yang tidak harus. Kemudian mereka berani untuk mengutarakan kebenaran begitu. Itu saja Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berharap bisa dimaklumi ya Bapak Ibu, karena memang umur masih seumur jagung dan pengalaman pun masih setampuk pinang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ilmunya bermanfaat sekali. Terima kasih Ibu Listi Morarangkuti, narasumber kita malam ini. Jelas suara saya, Bu? Jelas. Iya. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah selesai mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Listi Morarangkuti tadi ya. Mungkin di sini sudah ada yang ingin bertanya ini. Ibu Listi, kita buka untuk 3 penanya dulu ya, untuk malam ini. Iya, silakan Pak. Ada Pak Meyarogea. Benar ya namanya Pak? Pak Meyarogea. Silakan Pak. Iya, iya Pak. Ini Pak Meyarogea Selamat malam. sangat luar biasa ini semangatnya. Silakan Pak Gia. Iya. Di mana posisi Pak Gia sekarang? Waduh, di Kepulauan Mentawai Pak. Masya Allah. Kepulauan Mentawai ya. Ini Ibu Iya. Listi. Ibu Listi ini dari Sumatera Barat juga ini. S2 Iya, ya, S2-nya ya, Bu ya. Iya. Silakan Pak Gia. Baik, terima kasih Pak. Untuk malam hari ini sangat menurut saya literasi sekolah ini di mana kita bicara tentang definisi, tadi Ibu bicara tentang definisi literasi sekolah. Nah, ada beberapa pengertian di situ tadi Bu, yaitu literasi sekolah itu entah kemampuan melihat, menyimak, menulis, dan membaca, serta berbicara. Nah, yang saya tanya Bu, di sekolah kita ini kan ada anak-anak yang istilahnya kurang mampu berbicara ya, ada gagap-gagapnya gitu. Nah, kekurangan kita, bagaimana pihak kita guru yang mengajar anak tersebut yang kurang berbicara Bu? Langkah-langkah apa yang harus kita berikan kepada anak tersebut? Terima kasih menurut saya, Pak. Baik Pak Gia, terima kasih. Kita kumpulkan 3 penanya dulu ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ibu Irma, ada Ibu Yenita, mungkin mau bertanya. Ibu Yenita, apa kabar? Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Iya. Ibu Irma, mau bertanya, Bu? Iya. Iya, silakan Bu Irma. Dari mana, Bu Irma? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu narasumber yang sangat luar biasa sekali sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Saya dari Kabupaten Lebak, Pak. Oh ya, Lebak ya? Banten. Ya. Mengenai literasi minat membaca, Bu. Saya kan kebetulan guru SD, ya.
di kelas itu sangat susah sekali gitu untuk menumbuhkan minat literasi membaca itu karena anak-anak SD itu kan lebih aktif ya. Jadi kalau kita arahkan nggak langsung nurut gitu. Ada yang bercanda lah, ada yang apa. Nah, yang mau saya tanyakan teknik yang seperti apa yang baik gitu yang menurut usia mereka sehingga mereka bisa saya atur gitu buat membaca kayak literasi membaca setiap pagi 15 menit itu sebetulnya sampai sekarang belum bisa kondusif Pak Bu gitu ya. Jadi masih apa ya anak-anaknya masih banyak yang lari-lari padahal udah diarahin saya kelompokin pakai pembelajaran berdiferensiasi juga sudah saya coba tapi belum belum kena gitu anaknya hal apa yang harus saya lakukan gitu yang paling baik di usia mereka itu mungkin hanya itu saja. Bu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini salut nih Bu Isti kalau sama guru SD. Ini guru SD memang ekstra sabarnya. Ya, ada lagi Bapak Ibu, satu orang lagi penanya kita. Tadi Bu Listi udah banyak membahas mengenai bagaimana peran GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah, kemudian bagaimana peran komunitas untuk meningkatkan literasi di peserta didik kita. Ya, Bapak Ibu masih ada satu penanya lagi. Kalau sepertinya tidak ada, Bu Listi silakan untuk dua pertanyaan tadi. Ada dari Pak Gia dan dari Ibu Irma. Tadi Pak Gia dari Kepulauan Mentawai dan Ibu Irma dari Banten. Silakan Ibu Listi. Yang mana dulu mau dijawab? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk Pak Gea dulu ya. Wah, aman di Mentawai, Pak. Mudah-mudahan selalu Ibu aman Listi ya. udah Iya, pernah ke Mentawai belum? belum Pak. Belum ya? Jadi Heeh. masih sampai Padang ya? Iya, Saya baru sampai Kota Padang. saya hampir 9 tahun di Sumatera Barat juga nggak pernah ke Mentawai. Baru dengar kabar, baru lihat kapal mau menuju ke Mentawai. Tapi belum pernah saya ke Mentawai. Sekarang stay-nya udah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Silakan Bu Mudah-mudahan Isti. suatu hari kita sampai ke Mentawai ya, Pak ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Gea. Ini ya, iya, saya sepakat Pak bahwa ternyata setiap anak itu istimewa ya. Setiap anak itu punya kelebihan masing-masing. Jadi memang kalau misalnya target literasi ini adalah tidak hanya membaca tapi juga mereka harus bisa menceritakan kembali, kemudian mereka juga justru harus bisa menuliskannya gitu. Memang ini adalah sebuah perjuangan luar biasa ya Bapak Ibu, dan saya pikir tidak hanya butuh kesabaran tetapi juga butuh waktu ya. Eh, saya sepakat dengan kata pepatah ya bahwa setiap anak punya potensi masing-masing ya. Artinya ini dianalogikan dengan jangan memaksa ikan untuk bisa terbang dan jangan memaksa burung untuk bisa berenang, begitu ya. Saya sangat sepakat dengan istilah ini ya Bapak Ibu karena memang anak-anak kita tidak semuanya memang bisa berbicara dengan mudah. Kemudian tidak semua juga bisa membaca dengan mudah. Ya, setiap anak punya sisi kelebihan masing-masing. Ada anak memang dia begitu cakapnya itu justru di numerasi ya Bapak Ibu. Ada anak justru dia cakapnya itu di seni. Dan ada anak yang memang cakapnya itu justru di sains begitu ya. Jadi ketika misalnya kita menemukan peserta didik dengan kondisi seperti ini, langkah yang pertama itu memang adalah pendekatan ya. Di dalam ilmu keguruan itu sendiri ya, yang menjadikan para guru ini hebat, istimewa, membedakan dengan profesi lainnya itu adalah bagaimana para guru itu bisa menguasai psikologi peserta didik. Ya, Bapak Ibu. Jadi, guru
ketika hendak memberikan materi, ketika hendak memberikan ilmu, jadi yang pertama kali memang yang dikuasai adalah peserta didiknya dulu. Bagaimana kondisi psikologisnya peserta didik? Apakah peserta didik ini nyaman dari rumah itu? Apakah tidak ada masalah gitu ya? Atau baik-baik saja? Atau justru mereka berangkat sekolah itu justru sudah diawali dengan permasalahan di rumah gitu. Apakah misalnya tidak ada uang jajan atau justru ribut dengan saudaranya atau justru baru dimarahi oleh orang tuanya. Masing-masing punya uh, punya kondisi masing-masing begitu ya Bapak Ibu, dan memang hebatnya Bapak Ibu guru ketika bertemu dengan peserta didik, Bapak Ibu guru memposisikan diri sebagai seolah-olah itu orang yang paling mengerti dengan peserta didik begitu ya. Padahal sesungguhnya mungkin di rumah Bapak Ibu juga sedang ada masalah gitu ya. Tapi ketika tiba di bangku sekolah, semua permasalahan yang ada itu dikesampingkan. Kembali ke satu tujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa begitu. Nah, jadi memang ya Bapak Ibu ketika mengaplikasikan literasi ini, satu hal yang paling penting adalah kita lakukan pendekatan. Ya, pendekatan. Jadi dengan adanya pendekatan ini Bapak Ibu, kita bisa mengklasifikasikan kemampuan peserta didik kita. Jadi di buku gerakan literasi sekolah itu Bapak Ibu, mungkin nanti akan saya bagikan di grup ya Bapak Ibu, di grup. Saya ambil bukunya dari ini, dari laman Kemendikbudristek. Jadi nanti di dalam buku itu dijelaskan tata cara atau target-target yang harus dicapai oleh guru ya, oleh orang tua, oleh masyarakat agar literasi itu bisa sampai kepada peserta didik. Jadi target-targetnya itu misalnya ada beberapa poin yang menjadi catatan atau capaian indikator ya, indikator yang harus dimiliki guru sehingga dikatakan literasi itu sampai kepada peserta didik tadi begitu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk di tahap awal memang sebelum pembiasaan membaca ini berlanjut, langkah yang pertama itu adalah memang kita kenali dulu peserta didik kita ini, mereka kemampuannya apa begitu ya. Kemudian kalau misalnya bertemu dengan peserta didik yang sulit untuk mengutarakan apa yang dia baca ya Bapak Ibu, jadi memang kita butuh waktu ya, butuh waktu, kemudian butuh latihan agar si peserta didik tadi bisa mulai membangun rasa percaya dirinya berbicara atau mengutarakan pendapatnya begitu ya. Jadi langkah yang pertama memang adanya pendekatan ya, pendekatan dulu, lalu kita mencari minat bakatnya mereka. Jadi kalau misalnya si anak yang memang susah untuk berbicara tadi, ternyata minat bakatnya di bidang seni, Bapak Ibu, tidak masalah. Artinya memang bukan berarti dia gagal dalam hal literasi, tidak. Justru berarti literasinya di bidang lain, begitu. Ya, tetap kita arahkan sesuai dengan minat bakatnya, walaupun memang ada kewajiban-kewajiban di dalam pembelajaran itu yang memang harus tercapai target, ya, Bapak Ibu. Tetapi memang tidak semua anak didik itu harus sesuai dengan yang kita mau begitu. Kita prioritaskan saja sesuai dengan minat bakatnya begitu. Kemudian untuk pertanyaan Ibu Irma, guru SD ya, guru SD ini memang luar biasa. Artinya memang ini fase di mana anak SD ini dari kanak-kanak mencoba untuk mulai melatih diri disiplin ya Bapak Ibu. Jadi memang saya juga luar biasa, makanya tadi dari cerita saya ya, yang paling ingat sampai hari ini itu adalah ketika guru-guru SD saya bercerita. Mereka memperkenalkan ya. Guru SMA nggak ingat Bu Listi. Saya guru ya? SMA loh. Guru SMA ada juga yang ingat Pak. Guru SMA, guru SMP ada juga yang ingat. Tetapi memang literasi yang paling melekat itu rasanya guru SD. Karena kenapa? Karena ketika kita SD itu dari istilahnya mohon maaf buta huruf ya Bapak Ibu, tidak kenal huruf A, tapi ketika diceritakan huruf A itu
perutnya besar seperti ibu yang sedang hamil begitu ya. Nah, itu kan ini ya, eh, literasi itu tergambar di dalam Memorable ya. imajinasi kita gitu kan. Iya, iya betul. Oh, ternyata oh iya ibu hamil pasti perutnya besar gitu. Oh iya berarti huruf A begitu kan. Nah, jadi memang di masa kanak-kanak pada SD itu memang masih sangat sangat rentan sekali dengan masa kanak-kanak, dan memang pembelajarannya itu ibu memang harus banyak dengan metode bermain ya, metode bermain. Jadi selain metode bermain, anak ini juga sama ya tahapannya, pendekatan dulu. Karena memang pendekatan itu penting sekali karena tidak semua anak sama kemampuannya, satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, latar belakang kehidupan dan sosialnya juga berbeda-beda. Ada anak yang memang di keluarga itu orang tuanya tidak mengizinkan kalau anak ini mendapatkan nilai di bawah 8 misalnya. Ada Bapak Ibu orang tua yang seperti itu. Ada juga misalnya justru di keluarga itu orang tua tidak begitu peduli dengan nilai. Ah, sudah tidak apa-apa. Yang penting kamu rajin saja sekolah itu sudah jempol misalnya begitu. Ada juga justru Bapak Ibu orang tua yang kita untuk bertahan hidup saja susah. Jadi sebetulnya kamu tidak usah sekolah, bantu ibu dan ayah saja jualan misalnya. Bantu ayah dan ibu di sawah misalnya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Makanya memang tidak bisa kita samakan antara semangat belajarnya satu anak dengan semangat belajarnya anak-anak yang lain gitu. Selain fasenya mereka juga fase masih dari kanak-kanak menuju fase belajar, jadi memang harus kita barengi dengan kegiatan bermain, begitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami seperti apa latar belakang kehidupan sosialnya mereka. Kemudian Bapak Ibu, saya pernah punya satu pengalaman ya Bapak Ibu. Mohon izin, masih terdengar Bapak Ibu? Masih. Masih ya. Nah, jadi saya pernah punya pengalaman nih Ibu, sama seperti pengalamannya Ibu Irma ya. Saya pernah mengajar di salah satu lembaga pendidikan, apa namanya ya, lembaga bimbingan belajar Bapak Ibu. Jadi belajar mengajar di bimbingan belajar di Kota Medan ya. Sebenarnya Bapak Ibu, background saya itu ya, pendidikan saya itu kan sastra ya. Sastra itu kan tidak mempelajari bagaimana psikologi pendidikan, bagaimana micro teaching gitu ya, bagaimana cara penyampaian yang baik, penyampaian yang benar, itu tidak dipelajari di jurusan saya Bapak Ibu. Tetapi pada semester 5 saya coba melamar ya di lembaga pendidikan tadi, di bimbingan belajar tadi ya. Kemudian saya di sana Bapak Ibu belajar dari nol menjadi seorang mentor ya, seorang tenaga pendidik gitu ya. Dan memang Bapak Ibu saya akui saya kewalahan ya. Di awal-awal saya diberi anak kelas SD. Kebetulan anak-anak SD ini mereka sekolah itu bukan karena faktor butuh ilmu, tapi karena orang tuanya sibuk. Kebetulan lembaga pendidikan ini terletak di komplek perumahan elit ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang dititipkan di lembaga itu sebenarnya bukan anak-anak yang butuh belajar, tapi justru anak-anak yang daripada mereka keluyuran begitu, atau daripada mereka nggak punya teman di rumah, jadi orang tuanya membuat mereka les di bimbel tadi begitu ya. Macam penitipan lah Ibu jadinya. Mungkin penitipan belajar anak itu ya harapan orang tuanya begitu ya, sambil belajar gitu. Nah, jadi ketika bertemu dengan peserta didik yang seperti ini, Ibu, jadi ketika mereka bertemu dalam satu kelas itu, ya ampun luar biasa. Menyuruh diam saja itu luar biasa, Bapak Ibu. Jangankan kita memulai pembelajaran ya, menyuruh diam saja tak bisa begitu kan. Ini anak SD kelas 1 pernah saya ajar, kemudian kelas 3, kemudian kelas 6.
yang lebih heboh daripada anak kelas 1 itu justru anak kelas 6, Ibu, gitu ya. Mungkin karena sudah mulai ada fase-fase beranjak mulai peralihan ya, mulai puberitas begitu Bapak Ibu. Jadi memang waduh suaranya beradu kuat begitu. Jadi ada jadi waktu itu saya mencoba diam nih Ibu. Di bimbel itu kan pembelajarannya kan tidak lama waktunya gitu. Tapi ketika mendiamkan mereka saja tidak bisa, terus bagaimana kita mengajarkan? Tidak mungkin kita mengajarkan materi kalau mereka ini justru tidak fokus begitu. Percuma kita keluar-keluar, tapi anak-anaknya justru nggak fokus begitu. Jadi waktu itu saya terdiam sesaat ya, saya perhatikan betul-betul. Saya pandangi satu-satu anak-anak itu begitu kan. Ketika saya pandangi, itu yang si biang kerok yang paling ribut itu gitu ya. Yang paling ribut, ada pasti rajanya yang paling ribut itu pasti ada gitu. Jadi Iya, benar Bu. ya. Nah, jadi ketika saya pandangi begitu kan, terus dia bilang begini, kalau di lembaga di sana itu panggilan guru itu Mbak ya, Mbak sama Mas gitu. Mbak itu udah mulai marah tuh, gitu ya. Jadi ketika saya diam itu saya perhatikan satu-satu. Nah, ketika begitu diam, mereka mulai yang rajanya ribut tadi, Mbak tuh kayaknya marah tuh. Udah diam, berarti Mbak tuh marah begitu. Terus tiba-tiba saya tanya satu-satu gitu. Kamu dalam pelajaran itu suka apa begitu ya? Jadi awalnya mereka masih nggak suka belajar Mbak, kan baru pulang dari sekolah capek, jadi Udah banyak alasan, udah pinter-pinter anak sekarang tuh Bu. iya, benar Bu. Jadi memang mereka ke sana itu kan bukan mau belajar ya Bu ya. Nah jadi kemudian dengan cara itu cara pendekatan saya coba masih kurang. Lalu karena saya waktu itu tentor bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, jadi saya membuat tugas, silakan kalian tuliskan apa saja yang kalian senangi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Saya sampaikan seperti itu. Jadi kita nggak belajar ya, ini kita tidak belajar, saya sampaikan. Silakan tulis apa saja yang kalian gemari. Jadi masing-masing ada yang menulis puisi, ada yang menulis nyanyi, ada yang menulis pantun, ada yang menulis cerita. Jadi satu-satu saya datangi ke kursinya, jadi dia merasa diperhatikan itu Bu. Ketika kita di kursinya kan, Iya. jangan ditengok dulu Mbak, kan belum siap Mbak. Kan gitu ya. Jadi harus kita rangkul ya, intinya kita harus dekat, lebih rangkul banget anaknya. Benar Bu, lalu saya coba ini ke biang kerok yang tukang ribut tadi ya. Ada itu Bu, benar ada. Susah. Lalu saya perhatikan Bu, ternyata dia itu ternyata dia punya bakat itu menulis cerpen Ibu. Terus saya sampaikan, wah tulisan kamu bagus begitu. Kamu punya potensi loh jadi seorang penulis. Awalnya dia nggak percaya diri, Mbak ini, gitu kan. Tapi lama-lama ketika kita sampaikan hal-hal positif yang ada di diri dia, jadi dia percaya diri. Jadi nanti Mbak mau baca tulisan saya? Iya, mau sekali begitu. Nah begitu akhirnya kelas itu hening sehening-heningnya, sibuk dengan pikiran masing-masing, kesenangan masing-masing. Lalu setelah karya itu dikumpul, lalu saya nilai, saya apresiasi, saya sampaikan per orang kehebatan masing-masing gitu ya Bu. Lalu si Raja Ribut tadi itu ternyata dia senang sekali diperhatikan begitu Bu. Nah sejak saat itu Bu, ketika saya masuk di kelas itu, dia yang akan mendiamkan teman-temannya. Kita fokus belajar. Iya. Begitu Bu. Berarti intinya kita harus lebih dekat kepada anak yang satu yang bisa memboyarkan suasana kelas itu sendiri kali ya Bu ya. Iya. Itu saya coba Ibu. Terima kasih ilmunya Bu ya. Makasih jawabannya. Sama-sama Ibu. Jadi mudah-mudahan ketemu ininya ya Ibu ya. Raja Ributnya. Kalau kita udah pegang Raja Ributnya, insya Allah itu jadi pengamannya kita gitu ya. Iya. Terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Irma Apriani. Ini temanya menarik nih. Kami dari Kombel Guru Progresif Indonesia, ini informasi ya Bu Disti, mau mengadakan
praktik baik nanti. Jadi kita nanti buat kegiatannya di Ramadan itu berbagi praktik baik dalam program ngabuburit bersama Kombel GPI atau guru progresif Indonesia. Mungkin nanti kalau Ibu Irma Apriani mau jadi salah seorang narasumber, boleh ini. Karena hal-hal seperti ini tuh menarik loh untuk untuk diulas gitu. Kita ada 2 orang ini narasumber kita, coach kita itu yang yang memang dosen dari PGMI atau Kalau saya kayaknya program. banyak belajar lagi, Pak. Nggak apa-apa. Nanti Ibu Irma boleh jadi narasumber, boleh jadi partisipan juga boleh gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini mohon maaf ya Bapak Febrianus. Ini kita sudah hampir pukul 9.30. Mungkin nanti Bapak Febrianus boleh dikirimkan pertanyaan kepada kami. Bapak Ibu juga Ibu Penny ya, Bu Vini nanti boleh langsung dikirimkan kepada kami. Ini mohon maaf sekali Bapak Ibu semua, kita harus membatasi ini kita live Zoom kita karena Ibu narasumber mungkin mau istirahat juga. Kemudian Bapak Ibu yang lain yang dari Indonesia Timur, ada beberapa orang tadi yang sudah menotis saya bahwa di sana sudah hampir pukul 12 malam. Jadi Bapak Ibu mohon maaf sekali ya, kita harus batasi. Nanti kita akan membuat rekaman jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu untuk hari kedua dan hari ketiga Fintech ini. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu mengikuti kegiatan tatap muka lagi. Untuk hari kedua dan ketiganya, kami yang akan mengirimkan rekaman YouTube-nya sebagai tanggung jawab moral kita, bahwa kegiatan kita laksanakan selama 3 hari. Ya Bapak Ibu semua, tadi saya sudah mengirimkan link absen ya. Bapak Ibu boleh lihat di chat room. Silakan diisi link absennya. Bapak Ibu, kami tentu memprioritaskan Bapak Ibu semua untuk dikirimkan sertifikat. Bapak Ibu boleh mengisi link absen ini sampai 21.40, tidak dikenakan biaya apapun karena kegiatan kita tidak berbayar. Dan Bapak Ibu nanti akan langsung malam ini juga kami kirimkan ke email masing-masing sertifikatnya. Baik, nanti untuk Ibu narasumber, Ibu Listi, akan kami kirimkan sertifikat narasumbernya setelah kegiatan. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah melaksanakan kegiatan kita dengan sangat antusias ya. Bu Listi, ini saya sampai kaget ini soalnya sampai pukul 21.30, di jam saya 21.31. Pak, link absennya di mana ya? Oh ya, nanti saya kirimkan lagi ya Bu ya di Oh ya, baik, terima kasih Pak. chat. Nanti boleh Ibu Hasan chat saya langsung juga boleh di chat saya langsung aja Bu. Ini sampai 21.31 Bu Listi, peserta kita masih bertanya 155. Padahal saya sudah kirim link absen. Biasanya kalau udah kirim link absen itu kabur satu-satu gitu. Kabur satu-satu, hilang, terus nanti tinggal saya dengan narasumber. Ini ternyata sampai malam ini masih 154 masih bertahan ya. Baik Bapak Ibu, bentar ya, saya kirimkan link absen kita. Mana linknya Pak? Tolong dikirimkan linknya, link absennya. Ya Bu Darmawati, bentar ya. Ini Bu, udah dapat di chat room, udah kelihatan. Bagaimana Bu Hasanah? Sudah kelihatan link absennya Bu? Udah ya. Ibu Irma udah diisi absennya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Risti, terima kasih Pak Mutakin. Kami yang dari Kalimantan Timur undur diri karena saat ini. Bu Kuku. Selamat malam. Terima kasih. Oh ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Belum masuk di grup lagi Pak, maaf mengganggu. Baik Bapak Ibu, tolong jangan keluar dari grup kita dulu ya. Kita masih banyak kegiatan. Bagi Bapak Ibu nanti yang kurang sertifikat atau kurang kegiatan, tentu nanti kegiatan kita akan kita laksanakan beberapa tahapan lagi. Nah, Ibu Desmawati masih ada yang mau disampaikan Bu? Iya Pak, mau nanya, maaf mengganggu. Belum masuk, saya atas nama Bu Desmawati belum masuk di dalam grup Pak. Gimana caranya Pak, grup WA? Iya, Bu Desmawati boleh diklik link absennya.
di link absen itu sudah Oh, saya sematkan untuk link masuk ke grup ya Bu. oh gitu ya. Ini Makasih grup, Pak. ya grup pertama itu sudah full Bu, sudah 1.000 lebih pesertanya. Iya, Makanya kita buat grup kedua. Makasih oke, ya Bu makasih. Desma. Iya, Baik, makasih Pak. ya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang lain? Tidak ada lagi ya. Ya, silakan Ibu Listimora Rangkuti mungkin ada closing statement atau hal yang mau disampaikan. Kami silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Benar sekali ya Bapak Ibu, kalau saya ini punya sebuah statement ya, punya sebuah kalimat bahwa jadikanlah setiap orang itu sebagai guru dan jadikanlah setiap tempat itu adalah sekolah. Dan pada malam hari ini saya menemukan hal itu Bapak Ibu, sesungguhnya Bapak Ibu bukan sedang belajar, tetapi justru saya sendirilah yang sedang belajar kepada Bapak Ibu. Sekian saja, terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, dan semoga ilmu-ilmu yang diberikan kepada para peserta didik itu akan menjadi amal jariah di kemudian hari. Mohon maaf segala Amin. kekurangan Bapak Ibu. Assalamualaikum banyak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Untuk absen ini saya gagal masuk nggak apa-apa? Nanti Ibu Irma boleh chat saya ya. Oh iya, Chat saja saya. kemarin udah chat apa lewat Oh, email lagi Pak. udah. Kemarin udah Ya, chat kan. ya, ini untuk Ibu Irma nanti khusus karena sudah nanya malam ini. Langsung Oke, dibaca. terima kasih. Ibu Rahimi, ada lagi Bu? Enggak ya? Ya, saya mute ya. Jadi Bapak Ibu semua, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Listimora Rangkuti. Begitulah memang Bapak Ibu, kalau semakin tinggi ilmu kita memang semakin Ibu Listi saya hitung tadi beberapa kali mengucapkan terima kasih. Kemudian ya luar biasa. Kalau orang-orang berilmu memang biasanya sangat suka berendah hati gitu ya. Kak Ibu Listi ini sebenarnya saya segan manggil Ibu. Soalnya kakak saya juga gitu. Senior saya, tepatnya senior saya di Nurul Ilmi. Jadi alhamdulillah bersedia jadi narasumber kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya malam hari ini, atas semangatnya, atas semua ilmu, pengalaman yang telah dibagikan kepada kita. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, kami membuka kesempatan bagi seluruh Bapak Ibu dari seluruh Indonesia, khususnya yang sudah tergabung dalam Kombel Guru Progresif Indonesia untuk menjadi narasumber kegiatan berbagi praktik baik bersama kami. Silakan Bapak Ibu semua boleh langsung chat saya secara pribadi, sampaikan apa materinya, atau kita kerjasama dengan Kombel Bapak Ibu juga boleh, atau dengan MGMP-nya kami akan terima. Sampai hari ini Bapak Ibu sudah ada satu tema yang kita angkat, yaitu tema yang nanti dengan guru teman-teman kita dari guru SMK ya. Kalau tidak salah Ibu Ainun kemarin sudah chat dengan kami. Bapak Ibu yang lain juga boleh. Siapa yang ingin berbagi praktik baik atau ada kewajiban menjadi narasumber di RFK-nya, nanti kita akan akomodir selagi kita ada program ini. Ibu Yenita juga boleh nanti Bu ya. Kalau berbagi praktik baik boleh. Iya, Ibu Yenita dari Pasaman. Dari Pasaman ya Bu ya? Iya, dari Pasaman. Iya, tempat tanah kelahiran saya. Baik, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua telah mengikuti kegiatan kita. Terima kasih sekali lagi seluruhnya. Mohon maaf dari panitia jika ada kesalahan. Kita tutup kegiatan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan foto Moderator, ya. Terima kita kasih. foto literasi. Oh, boleh. Kita foto literasi bersama ya Bapak Ibu. Iya. Bentar ya Bapak Ibu. Baik. Kita hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, ya kanan ya. 1, 2, 3. Iya, sudah Bapak Ibu ya. Semua halaman juga sudah saya foto tadi, Bu Listi. Ini kita udah nggak takut lagi foto pakai jari kan Bapak Ibu. Kalau kemarin sebelum tanggal 14 takut kita foto pakai jari nih. Sudah aman, Baik. Pak. Oke Bapak Ibu.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Boleh di Demikian live ya. kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, saya Mutakin Nur Salim undur diri Bapak Ibu. Oke, thank you Pak.